Hidrophyta adalah tumbuhan peralihan antara bertalus dan berkormus. Kalau bertalus itu adalah tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun yang jelas, sedangkan berkormus itu tidak memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Nah, Hidrophyta ini juga memiliki klorofil untuk proses fotosintesis. Nah, digolongkan dalam Regnum plantae. Sistem reproduksinya tumbuhan lumut ini bergilir. Dia ini memiliki fase vegetatif dan generatif. Kalau fase vegetatif itu dia reproduksinya dengan pembentukan gema, penyebaran spora, dan fragmentasi. Terus kalau misalkan generatif itu dia dengan peleburan dua gamet. Hidrophyta, yakni lumut adalah tumbuhan yang paling sederhana. Nah, lumut juga hidup secara berkoloni, tidak berpembulu karena tidak memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Lalu lumut juga hidup di tempat yang lembab yang tertutupi dari sinar cahaya matahari. Nah, lumut juga memiliki ciri-ciri berukuran kecil, umumnya tuh dari 1 sampai 2 cm. Terus berwarna hijau karena memiliki klorofil untuk fotosintesis. Dan juga memiliki ciri-ciri multiseluler, tidak mempunyai pembuluh seperti slime dan phloem karena air itu masuk dalam tubuh lumut itu secara imbibisi. Nah, sedangkan hasil dari imbibisi itu diproses dengan difusi. Tumbuhan lumut tidak berpembuluh karena tidak memiliki daun dan batang sejati. Yang kedua, habitat di tempat yang lembab dan terlindung dari cahaya matahari seperti di dasar hutan. Yang ketiga, berukuran kecil, kebanyakan tidak sampai 1 sampai 2 cm. Namun ada juga yang sampai 20 sampai 20 cm. Keempat, berwarna hijau karena mengandung klorofil. Yang kelima adalah multiseluler. Yang keenam, dinding sel terdiri atas selulosa. Yang ketujuh, merupakan peralihan antara Talophyta dan Cormophyta. Yang kedelapan, sperma diproduksi oleh Antheridium dan ovum diproduksi oleh Archegonium. 9 adalah zigot berkembang menjadi embrio dan tetap tinggal di dalam gametonium betina. Adalah hidup secara berkoloni. Pertama akan melanjutkan tentang struktur lumut. Yang pertama ini ada batang daun. Pada tubuh lumut yang tegak memiliki susunan yang berbeda-beda. Bagian-bagian batang tuh ada selapis sel kulit, di mana diantaranya memanjang dan membentuk rhizoid epidermis. Itu ada lapisan kulit tersusun atas beberapa lapisan sel yang dinamakan korteks. Nah, terus yang ketiga ini ada silinder pusat, di mana dia ini terdiri dari sel-sel parenkim yang memanjang untuk mengangkut makanan. Dua, ini ada daun. Daun ini biasanya setebal 1 lapis sel kulit, kecuali ibu tulang daun. Sel-sel daun kecil, sempit, panjang, dan mengandung kloroplast yang tersusun seperti jala. Itu ada pada ujung batang, yang dimana terdapat titik tumbuh dengan sel pemula di puncaknya. Sel pemula tersebut umumnya berbentuk bidang 4 atau tetraeder dan membentuk sel-sel baru ketiga arah menurut sisinya. Terus yang keempat ini ada rhizoid atau yang biasa disebut dengan bulu-bulu akar. Nah, ini tuh dia berfungsi sebagai akar untuk melekat pada tempat tumbuhnya dan menyerap makanan. Nah, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat lumut. Nah, manfaat lumut ini sangat banyak sekali, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama yaitu ekosistem alami lumut bersama lumut kerak ini dapat menjadi tumbuhan perintis yang tumbuh terutama di tempat yang gersang, contohnya pada batuan dan juga celah batuan. Nah, si lumut ini juga dapat menjadi pembuka lahan baru bagi tumbuhan lainnya, seperti pada tumbuhan kacang-kacangan dan juga pada tumbuhan paku. Nah, bantalan lumut yang ada di hutan, kalau di hutan itu kan biasanya lumutnya banyak. Nah, ini berfungsi sebagai penyerap air hujan dan juga salju yang meleleh sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. Pada saat musim panas juga, si lumut ini dapat mencegah terjadinya kekeringan. Yang selanjutnya yaitu lumut gambut yang hidup pada habitat semi akuatik seperti pada pinggir kolam,
danau, pegunungan basah, dan juga air payau ini dapat digunakan untuk bahan bakar dan juga pupuk yang pengolahannya dengan cara dikeringkan. Yang keempat yaitu ada beberapa lumut seperti Marantia polymera yang dapat digunakan sebagai obat tradisional yang dapat mengobati penyakit peradangan ringan pada hati. Yang selanjutnya yaitu si lumut sphagnum ini juga menghasilkan parafin, asam asetat, tar, dan juga amoniak sebagai hasil samping yang digunakan dalam industri. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan menyimpulkan keseluruhan materi mengenai lumut. Jadi, lumut ini merupakan tumbuhan kecil yang sering kita jumpai menempel pada pepohonan atau bebatuan. Umumnya lumut berwarna hijau karena memiliki sel kloroplast dan juga selnya sangat berukuran kecil. Lumut biasanya hidup di tempat yang sangat lembab, di rawa-rawa ataupun di tengah hutan yang curah hujannya sangat tinggi. Dan juga lumut ini mempunyai besar hanya kurang lebih itu 20 cm. Sekarang mengenai klasifikasi dari lumut. Lumut ini terdiri dari lumut daun, lumut hati, dan juga lumut tangkai. Reproduksi lumut ini biasanya bergantian secara seksual dengan aksesual. Reproduksi aksesualnya dengan spor haploid yang dibentuk oleh sporopit, sedangkan seksualnya dengan membentuk gamet-gamet maupun betina atau jantan yang dibentuk di gametopit. Manfaat dari lumut itu sangat beragam. Di antaranya itu bisa dijadikan obat. Misalkan penyakit untuk obat itu untuk penyakit